Prabowo Subianto akhirnya tiba di Indonesia setelah melakukan perjalanan di Mesir. Sang presiden sukses mengguncang Mesir dalam 3 hari perjalanannya. Saking kerasnya perjuangan sang pemimpin, Pak Prabowo sempat dilaporkan jatuh sakit. Kabar ini disampaikan langsung oleh PM Malaysia yakni Anwar Ibrahim. Namun, sang presiden justru nggak mau terlihat lemah dengan membantah kabar tersebut. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi membahas Bapak Prabowo yang kita tahu kali ini Bapak Prabowo baru pulang dari kunjungan lawatan ke negara-negara Timur Tengah lur ya. Dan sekali ini Bapak Prabowo dikabarkan sakit lur. Kita doakan semoga Bapak Prabowo lekas sembuh lur ya dan sehat selalu. Gimana berita lanjutannya? Yuk langsung kita cek videonya sama-sama. Cek it out. Tiba dengan selamat setelah melakukan perjalanan hebat. Rakyat Indonesia mencemaskan sekaligus selalu mendoakan Prabowo Subianto, sebab sang presiden kerap melakukan lawatan kenegaraan ke berbagai penjuru dunia. Terbaru, Pak Prabowo harus menempuh perjalanan udara panjang ke Mesir. Usai beberapa hari menetap di negeri piramida, kini Pak Prabowo tiba dengan selamat di tanah air. Kedatangan sang presiden langsung disambut hangat oleh para menteri kabinet merah putih. Pak Prabowo sudah ditunggu sejak masih berada di pesawat Garuda berkode PKGRD. Terlihat ex-Danjen Kopassus ini sangat gagah dengan setelan baju safari. Setelah berjabat tangan dengan para pejabat negara, Pak Prabowo gercep untuk terus bekerja. Alih-alih beristirahat sejenak, sang presiden langsung menggelar rapat terbatas terkait Nataru. Pak Prabowo ingin memastikan segala sesuatu di malam Natal dan Tahun Baru berjalan baik. Demi memajukan Indonesia, politisi 73 tahun ini nggak mengenal kata lelah. Padahal saat masih di Mesir, RI1 menjalani agenda politik internasional yang super padat. Selama di tanah para anbiya, Pak Prabowo sangat diperlakukan dengan sangat baik. Sepanjang acara KTT D8, sang presiden diberikan fasilitas yang super mewah. Pak Prabowo dipersilakan duduk di kursi spesial yang dilapisi emas 24 karat. Alhasil, figur nomor 1 Indonesia ini tampak seperti raja yang tengah duduk di singgasana. Selain itu, Mesir juga memastikan keamanan ex-menteri pertahanan ini terjaga 100%. Pak Prabowo pun dikawal ketat oleh para prajurit militer elit negeri piramida. Sang presiden juga difasilitasi kendaraan pribadi berupa Mercedes S-Class. Mobil mewah edisi terbatas yang sudah anti peluru ini dikabarkan punya bandrol 7 miliar rupiah. Batal pergi ke Malaysia demi rakyat Indonesia. Selalu mementingkan rakyat ya. Usai menghadiri agenda di Mesir, Prabowo Subianto seharusnya nggak langsung bertolak ke tanah air. Sang presiden sebenarnya sudah dijadwalkan untuk singgah di Malaysia. Namun RI1 memutuskan untuk pulang lebih cepat ke Indonesia. Akhirnya mau nggak mau pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tertunda. Agenda memperkuat hubungan bilateral dengan negeri jiran bakal dijadwalkan ulang. Publik pun sempat bertanya-tanya ada cerita apa di balik keputusan ini. Anwar Ibrahim sempat mengatakan kalau agenda pertemuan gagal karena Prabowo jatuh sakit. Namun kabar ini langsung dibantah seolah-olah sang pemimpin nggak mau dirinya terlihat lemah. Hal ini disampaikan langsung oleh Mayor Teddy selaku sekretaris kabinet. Dirinya menyebut Pak Prabowo batal hadir karena ada agenda penting di tanah air. Ada keperluan penting di Jakarta, jadi harus kembali segera, ungkap Mayor Teddy. Ex-Korp Baret Merah ini memastikan Pak Prabowo dalam kondisi sehat walafiat. Kondisi bugar sang presiden pun dibuktikan dengan langsung menggelar rapat. Tadi saja tiba langsung rapat dan cek perkembangan terkini dengan beberapa menteri, ramai juga tadi videonya saat mendarat dan rapat. Tegas Seskap tampan ini. Apa yang dilakukan Prabowo sekaligus membuktikan kalau dirinya sebagai sosok yang gak kenal sakit. Sang Jenderal Bintang 4 ini memang sudah terbiasa dengan kegiatan intensitas tinggi. Pak Prabowo gak pernah lelah bekerja dengan sepenuh hati untuk Ibu Pertiwi. Alhasil rakyat Indonesia pun semakin mencintai Presiden ke-8 RI ini. Betul ya, walaupun berita itu hoax atau kayak gimana, kita tetap doakan Bapak Presiden Prabowo tetap sehat loh ya, jangan sampai dia sakit karena memang ini adalah kinerja beliau yang harus dicapai. Yang dekat-dekat ini masih banyak janji kampanye beliau yang belum terrealisasi, dan juga kita doakan Bapak Mayor Teddy yang selalu mendampingi Bapak Prabowo menjaga dengan baik loh ya.
karena memang Indonesia di tangan Bapak Prabowo udah mulai berkembang dan juga mulai dihargai oleh negara-negara besar lain. Kalau misalnya Bapak Prabowo sampai jatuh sakit mau gimana Lur ya? Oke, kita doakan saja semoga Bapak Prabowo sehat selalu dan gampang segala urusannya. Kita lanjut Lur. Buat Presiden Iran terdiam. Prabowo Subianto kembali mengguncang panggung politik internasional. Sang presiden memang memiliki pesona hebat di mata para pemimpin dunia. Terbaru, Pak Prabowo memukau para kepala negara di forum KTT D8. Ex-Danjen Kopassus ini berpidato dengan penuh semangat yang berapi-api. Di pertemuan penting ini, sang presiden kecewa berat sampai marah. Dalam pidatonya, Pak Prabowo menyoroti ketidakadilan yang dialami umat muslim di dunia. Umat muslim mencapai 2 miliar atau sekitar 25% populasi dunia. Tapi hak asasi manusia bukan untuk orang muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan, ucap Pak Prabowo geram. RI 1 ini menilai umat Islam di dunia terlalu mudah dipecah belah. Alhasil sang presiden gak ragu untuk menggaungkan solidaritas dan persatuan antar sesama negara muslim. Maaf, ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerja sama, menyamakan suara dan tidak terpecah belah, ucap sang presiden yang coba mengontrol emosinya. Sepanjang Pak Prabowo berpidato, para pemimpin negara anggota D8 khusyuk menyimak. Salah satu yang terekam kamera adalah Masoud Pezeshkian. Presiden Iran ini tampak sangat serius saat mendengar pidato berapi-api RI 1. Ekspresi tercenung Pak Masoud ini sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan suasana batinnya. Pria kelahiran Mahabat ini turut merasakan emosi yang dirasakan oleh Pak Prabowo. Presiden Iran ini juga memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia Islam. Alhasil, Pak Masoud sepakat dengan kritik pedas yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo. Orang nomor satu di Iran ini mendorong negara-negara Muslim untuk terus bersatu. Iya Lur ya. Semua negara Islam di dunia ini harus bersatu yang membela Islam itu sendiri, karena memang Islam mayoritas penduduk dunia ini dipenuhi oleh Islam Lur ya. Kalau misalnya emang Islam mudah dipecah belah, bakalan terjadi terus peperangan antara Indonesia dan umat Islam dan umat Islam lainnya, karena memang orang-orang luar negeri sana tidak ingin melihat Indonesia itu, tidak ingin umat Islam itu hidup damai loh, dan mereka ingin memecah belah dan mengadu domba umat Islam agar berantakan, memang karena mereka yakin umat Islam lah yang akan memimpin dunia selanjutnya loh ya. Itu memang sudah ada di tulisan takdirnya, Indonesia akan, umat Islam akan memimpin dunia lagi loh ya, karena sebab itu orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam pasti ingin memecah belahnya. Namun dengan Bapak Prabowo menggaungkan persatuan untuk umat-umat Islam di seluruh dunia, mungkin mereka sedikit jiper loh ya melawan umat Islam sekarang. Apalagi negara Iran pun merasakan seperti itu juga loh. Kita lanjut. Bantah isu renggang dengan Presiden Erdogan. Ini lagi viral. Pidato berapi-api Prabowo Subianto di KTT D8 Mesir mendapatkan sorotan tajam dari pemimpin yang hadir. Salah satunya datang dari Presiden Turki yakni Recep Tayyip Erdogan. Pemimpin negeri seribu budaya ini kedapatan walkout saat Prabowo berpidato. Aksi Erdogan langsung mengundang tanda tanya besar dari publik mancanegara. Banyak pihak yang menyebut hubungan antar kedua pemimpin ini sedang renggang. Pasalnya Erdogan dinilai nggak setuju dengan pidato yang disampaikan oleh Prabowo. Bahkan pengamat politik Timur Tengah yakni Smith Al-Hadar menyebut kalau Erdogan memandang rendah pidato Prabowo. Sementara apa yang dilakukan RI 1 dipandang belum seberapa ketimbang apa yang sudah dilakukan negara-negara D8, khususnya Turki, Iran, dan Mesir. Jadi bisa dipahami bila ada pemimpin yang tersinggung lalu walk out, ungkap Smith. Namun rumor ini langsung dibantah oleh Dubes Turki untuk Indonesia, Talip Kucukan. Dirinya menyebut Erdogan saat itu memiliki agenda lain yang harus dihadiri. Sesuatu hal yang lumrah bahwa para ketua delegasi itu melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional, antara lain untuk lakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan lain, ungkap Talip Kucukan.
Selain itu, Mayor Teddy juga membantah kalau Erdogan melakukan walkout di KTT D8. Oh iya, gak walkout. Itu di sesi kedua KTT D8, sesi khusus yang membahas Gaza dan Libanon. Presiden Prabowo harusnya menjadi pembicara pertama, seperti di sesi 1. Presiden Erdogan minta izin untuk bertukar urutan atau giliran berbicara, karena harus meninggalkan lokasi pleno lebih awal, ucap Mayor Teddy. Bahkan Mayor Teddy juga menyebut mereka juga makan siang bareng sebelum sesi pidato Prabowo. Oke Lur ya, ternyata Erdogan tidak meremehkan Bapak Prabowo di persidangan KTT D8 itu. Ternyata memang inilah faktanya mungkin Lur ya, karena emang pidato Bapak Prabowo harusnya pertama jadi kedua, ditukar sesinya karena memang Erdogan mau ada rapat di tempat lain Lur ya. Jadi ini kan yang rumornya di situ Erdogan menyenggol kursi dari Bapak Prabowo yang sedang berpidato ya, hingga rakyat Indonesia marah kepada Turki Lur ya. Tapi inilah faktanya mungkin Lur ya. Dan juga di sini Bapak Prabowo sangatlah mencintai Islam Lur ya. Dia ingin sekali menggabungkan Islam di seluruh dunia untuk menjadi satu Lur ya, agar tidak dipecah belah dan juga diintimidasi oleh agama-agama lain. Karena memang karena memang Islam itu mayoritasnya sangat besar di dunia ini Lur ya, sampai miliaran bahkan. Pada itu kalau misalnya Islam bersatu ya luar biasa sekali untuk perkembangan dunia mungkin, karena memang Islam menganut ajaran-ajaran yang luar biasa untuk kehidupan manusia Lur ya. Dan juga kita doakan supaya Bapak Prabowo sehat selalu, tidak kurang apa-apa dan sehat selalu Lur ya, dan selalu semangat menjalani tugas-tugas mulianya. Sekian rasa dari gua kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.